Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Feipong Laba dengan NIM 2023-79043 dengan prodi S1 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori Busnes. Yang pertama yaitu beban titik. Teori Busnes tahun 1885 untuk tambahan tegangan vertikal akibat beban titik dianalisis dengan meninjau sistem tegangan pada koordinat silinder. Dalam teori ini, tambahan tegangan vertikal delta tau Z pada suatu titik A di dalam tanah akibat beban titik Q di permukaan dinyatakan sebagai persamaan yang ada telah saya paparkan tersebut. Yang dimana delta tau Z merupakan penambahan tegangan vertikal dalam kurung kilonewton per meter pangkat 2. Yang kedua yaitu beban titik. Lambangnya yaitu Q dengan satuan kilonewton. Yang ketiga, Z merupakan kedalaman dalam titik tinjau dalam kurung meter. Terus R merupakan jarak horizontal dari beban titik ke titik yang ditinjau tegangannya dalam kurung meter. Di sini saya akan membahas contoh soal beban titik, yang dimana diketahui 3 buah kolom terletak dalam satu baris masing-masing mempunyai jarak 4 meter. Beban-beban pada kolom 1, 2, dan 3 secara berturut-turut yaitu 640 kN, 160 kN, dan 320 kN. Soal yang pertama yaitu hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 meter di titik-titik yang diperlihatkan pada gambar 6.1. Nah, di sini terus untuk soal yang kedua yaitu jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basa 18 kN per meter pangkat 3, berapakah tegangan total akibat beban kolom dan tegangan overbunder? Tegangan akibat berat tanahnya sendiri pada masing-masing titik. Di sini kita ketahui yaitu kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Ada titiknya yaitu pada titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, untuk mencari nilai I, kita terlebih dahulu kita mencari atau menentukan tegangan vertikal di setiap bebannya. Nah, di sini kan ada kolom 1. Terus ada kolom 2 dan kolom 3. Nah, terus di sini teman-teman bisa melihat di sini kita mencari nilai R dan Z-nya. Untuk mencari nilai R dan Z-nya, untuk yang pertama yaitu kita cari beban kolom pertama. Nah, beban kolom pertama untuk diketahui Q-nya adalah 640 kN. Nah, terus habis itu kita lihat di sini. Kita kan mencari nilai R-nya. Nah, ini kan kolom 1. Kolom 1 yang tadi kita ambil. Ini. Nah, terus kita cari nilai R-nya. Nah, kita cari nilai R-nya di sini. Kita bagi dia dahulu. Nah, di sini kan mencari jarak dari kolom 1 ke titik 1. Nah, di sini jaraknya adalah 2. Di sini jaraknya 2. Di 2, di sini juga 2, di sini 2. Nah, jadi jarak dari kolom 1 ke titik 1 yaitu sebesar 2. Kolom 1 ke titik 2 yaitu 4. Kolom 1 ke 3 yaitu 6. Nah, terus setelah itu kita masukkan dia ke rumus R per Z.
Nah, kan R-nya kita sudah ketahui. Tadi telah kita cari. Nah, terus kita bagi dengan nilai Z-nya. Nah, Z yang tadi kita ketahui yaitu 2,5 meter. Nah, jadi 2 dibagi 2,5 hasilnya 0,8. Terus 4 dibagi 2,5 hasilnya 1,6. 6 dibagi 2,5 hasilnya 2,4. Nah, hasil dari nilai R per Z-nya itu kita lihat di dalam grafik. Nah, di sini kan 1,8. Di sini dia 1,8. 0,8. Nah, lihatlah di sini. Di sini adalah 0,8 karena nilai R per Z-nya. Terus kita tarik garis lurus ke atas. Tarik garis horizontalnya. Kita ketemu yaitu 0,139. Sama pada nilai IB-nya. Nah, sama kayak nilai R per Z yaitu 1,6, 2,4. Nah, kita lihat di grafik ini. Kita mencari, terus kita tarik garis lurus, nanti kita akan menemukan nilai IB-nya. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai IB-nya, kita masukkan ke dalam rumus. Ini. Nah, kan nilai Q-nya yang ini 640 kN dibagi 2,5 pangkat 2 dikali nilai IB-nya 0,139, hasilnya yaitu 14,2. Nah, cara yang sama kita gunakan di pada kolom 2 dan kolom 3. Jadi cara yang tadi kita gunakan pada kolom 2 dan kolom 3. Setelah itu kita mencari tegangan total. Nah, soal nomor 2. Kita mencari tegangan total. Yang pertama, terlebih dahulu kita harus mencari tegangan vertikal akibat beban kolom pada setiap sembarang titik. Titik pertama yaitu kita lihat. Jadi setiap kolom ini kita ambil titik pertama, nilai delta tau Z-nya. Terus kita gabungkan semua, kita jumlahkan. Nah, seperti ini. Pada titik yang kita mendapatkan hasil 14,2, 3,60 di 0,2. Nah, ini. Hasilnya yang ini. Ini. Nah, hasilnya 18,0 kilonewton per meter pangkat 2. Nah, sama juga pada titik 2 dan 3. Setelah itu, setelah kita mendapatkan nilai tegangan vertikalnya, kita mencari tegangan overbundernya pada kedalaman 2,5 meter. Nah, di sini tau Z sama dengan Z dikali lambda YB. Nah, di sini kita ketahui Z adalah kedalaman dan lambda YB merupakan berat volume basanya. Nah, terus habis itu kita kalikan. Di sini kita ketahui Z-nya yaitu 2,5 dan lambda B yaitu 18. Maka hasilnya 45 kN pangkat 2. Nah, hasil dari tersebut kita bisa mencari tegangan totalnya. Nah, dari hasil tadi kita mencari tegangan total pada titik 1, titik 2, dan titik 3. Nah, contohnya pada titik 1. Nah, 45 kan dari hasil tegangan bundar. Ditambah
18,0 itu hasil dari tegangan vertikal pada titik 1. Maka hasilnya adalah 63,0 kilonewton pangkat 2. Nah, setelah kita dapatkan semua, nah sudah kita selesai mengerjakan untuk soal yang nomor 1 pada beban titik. Nah, kita lanjut pada teori Busnes, yaitu beban garis. Rumusnya yaitu delta tau Z 2Q per Pi Z pangkat 3 per X pangkat 4. Nah, kita bisa ubah menjadi X sama dengan akar Z pangkat 2 ditambah R pangkat 2. Yang dimana delta tau Z-nya yaitu penampang tegangan vertikal, Q-nya yaitu beban titik, Z-nya yaitu kedalaman dari titik tinjau, R yaitu jarak horizontal beban titik ke titik tinjau tegangannya. Nah, ini beban terbagi rata berbentuk segi 4. Nah, di sini adalah rumusnya. Dari hasil gambar ini, kita dapat sederhanakan menjadi delta Z. Kita dapat sederhanakan menjadi tau Z sama dengan Q0I, yang dimana Q0 merupakan tegangan akibat beban pondasi, I merupakan nilai faktor pengaruh. Di sini kita mengambil yaitu beban terbagi rata berbentuk lajur memanjang. Masih dalam teori Busnes. Nah, beban terbagi rata berbentuk lajur beban terbagi rata berbentuk lajur memanjang. Tambahan tegangan pada titik A di dalam tanah akibat beban pondasi fleksibel terbagi rata Q Baik, saya akan melanjutkan tentang teori Busnes, yaitu pada beban terbagi rata berbentuk lajur memanjang. Yaitu tambahan tegangan pada titik A di dalam tanah akibat pondasi fleksibel terbagi rata Q berbentuk lajur memanjang dengan persamaan tambahan tegangan vertikal pada sumbu Z, X. Nah, pada sumbu Z yaitu seperti ini. Delta tau Z sama dengan Q per Pi. Delta tau Z sama dengan Q per Pi dalam kurung A tambah sin A cos 2Pi. Terus yang kedua, tambahan tegangan mendatar pada sumbu X. Yaitu dapat dilihat pada PPT yang telah saya tunjukkan. Selanjutnya kita akan lanjut di contoh soal beban terbagi rata berbentuk lingkaran. Nah, di sini ada sebuah tangki minyak berbentuk lingkaran dengan diameter 4 mendukung beban terbagi rata Q sama dengan 120 kilonewton per meter pangkat 2 dengan menggunakan gambar 6.10 yang ini. Nah, terus kita disuruh mencari tambahan tegangan di bawah pusat tangki pada kedalaman 2 meter dan tepi tangki pada kedalaman 2 meter.
Nah, di sini kita lihat nilai Z yaitu yang ini, yaitu 2 meter. Nilai R-nya yaitu jari-jarinya. Kan di sini diameternya adalah 4. Nah, untuk mencari jari-jarinya berarti setengah diameter, berarti nilainya 2. Hasilnya ini. Terus nilai X-nya 0 karena dia berada di tengah pusat yaitu jadi nilainya 0. Nah, terus kita mencari nilai Z per R-nya yaitu 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nah, terus untuk mencari nilai XR-nya yaitu 0 dibagi 2 sama dengan 0. Nah, kita memperoleh nilai I-nya yaitu 64%. Nah, diubah menjadi 0,64. Jadi, kita masukkan ke dalam rumus. Delta tau Z sama dengan Q dikali I sama dengan 120 itu dari diketahui di sini. Di soalnya. Ini. Nah, 120 dikali 0,64. 0,64 yang ini menghasilkan 76,8 kN per meter pangkat 2. Nah, sama halnya juga dengan untuk yang tepi tangki. Nah, tepi tangkinya yaitu kita ketahui nilai Z adalah 2, R adalah 2, X adalah 2, Z per R sama dengan 1, X per R sama dengan 1. Nah, di sini kita lihat pada grafiknya. Nah, kita lihat nilai yang ini adalah nilai ZR adalah 1. Nah, kita lihat ini 1. Terus nilai XR-nya adalah 0. Nah, kita lihat di bulatan-bulatannya yang ini. 0. Kita tarik garis lurus ke atas yaitu 0, yaitu 64. Nah, itu hasil dari sini. Menentukan nilai I pada grafik. Sekian hasil dari pemaparan materi saya. Mohon maaf jika kurang jelas dan salah-salah kata. Terima kasih telah menyaksikan.